Belasan rumah di kawasan padat penduduk di kawasan Batu Ceper, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi terbakar. 26 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan mencegah api merembet ke rumah-rumah lainnya. Warga juga ikut membantu upaya pemadaman. Tidak dilaporkan adanya korban dalam kebakaran yang diduga dipicu oleh hubungan pendek arus listrik ini. Sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dua terduga pelaku pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur menjadi sasaran amuk massa. Meski sudah diamankan oleh polisi, massa geram dengan pelaku dan berupaya mendekati serta memukuli dua pelaku curanmor yang akan dibawa menggunakan mobil. Dua pelaku curanmor ini sebelumnya berniat mengambil sepeda motor milik karyawan minimarket di kawasan Kalimalang, namun aksi tersebut digagalkan warga. Hendak melakukan balap liar, sejumlah pemuda di Jakarta Timur ditangkap polisi. Di Matraman, petugas berhasil menangkap pemuda yang melakukan balap liar hingga terjatuh. Razia kemudian dilakukan di lokasi lain dan mendapati pelaku balap liar. 7 pelaku balap liar beserta sepeda motor disita polisi. Oleh petugas, pelaku balap liar ini digiring ke Mapolres Jakarta Timur. Razia akan terus digelar petugas selama Ramadan untuk memberikan rasa aman warga jelang Lebaran. Ya, pemirsa, bagi Anda yang ingin mencari kuliner Ramadan yang berbeda, festival kuliner yang digelar di salah satu hotel mewah di Jakarta Pusat bisa jadi pilihan. Aneka hidangan internasional khas Ramadan bisa ditemukan di hotel ini. Selama bulan Ramadan, restoran salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat ini menghadirkan beragam hidangan dari berbagai negara dan tak terkecuali hidangan khas Ramadan. Mata saya langsung tertarik dengan booth yang menyediakan aneka jenis sate. Chef, ini sate apa aja nih, Chef? Ada sate ayam, sate kambing, sama sate sapi. Sate sapi. Aduh, Chef, saya mau pesen nih, mau pesen yang sate ayam. Boleh. Tunggu ya, Mbak. Oke, siap. Saya memesan 2 menu, yakni sate ayam dan ramen. Aroma sate yang dibakar dan kaldu dari kuah ramen sungguh menggugah selera saya. Oke pemirsa, jadi saya udah pesen 2 menu nih. Ada ramen, kemudian ada juga sate. Sudah tak sabar rasanya untuk mencicipi kedua makanan ini. Sate ayam bumbu kacang yang saya nikmati ini, dagingnya benar-benar empuk dan bumbunya sangat terasa. Ditambah cabai, sate ini semakin nikmat. Mie ramen yang saya makan ini tidak kalah enaknya. Perpaduan ramen dan dagingnya memiliki cita rasa yang otentik. Sate ayam dan mie ramen yang saya coba ternyata hidangan favorit yang ada di hotel ini. Di hotel ini juga disediakan hidangan lainnya yang tak kalah lezat. Mulai dari hidangan ala Italia seperti pizza, hingga hidangan ala Timur Tengah seperti nasi kebuli hingga kebab. Tak ketinggalan pula hidangan Nusantara seperti sate dan tengkleng. Dan juga kita punya ramen. Ramennya itu kebetulan hari ini kita ramennya adalah ramen ayam atau chicken teriyaki ramen. Dan masih banyak lagi menu-menu lain yang kita sajikan di sini. Seperti kita masih ada juga nasi kebuli, nasi campur untuk Indonesianya, ada tengkleng. Aneka hidangan Ramadan seluruh dunia ini hanya digelar selama bulan puasa saja. Dengan konsep live cooking, para pengunjung bisa melihat langsung hidangan yang mereka pesan. Ya, pemirsa, dari kuliner di hotel mewah, kita sekarang beralih ke makanan street food di Surabaya, Jawa Timur. Kuliner penyetan dengan sambalnya yang menggugah selera menjadi salah satu makanan favorit warga, terutama untuk berbuka puasa. Sudah ada rekan kami, Maria Elizabeth di kawasan Blauran, Surabaya, Jawa Timur. Eli, seperti apa ini rasanya penyetan di Surabaya untuk berbuka puasa? Ya, halo April. Orang Surabaya selalu makan penyetan kan? Nah, di setiap kota Surabaya ada warung-warung penyetan. Dan di Jalan Kerenggan ini, tepatnya di depan Pasar Blauran, ada satu warung yang sangat-sangat terkenal untuk menu penyetannya. Di warung ini terdapat berbagai macam menu lauk yang ada di warung penyetan. Contohnya di sebelah kanan saya ini ada berbagai macam ikan. Ada ikan kakap, kemudian ikan kerapu. Ikan-ikan ini yang sangat digemari oleh masyarakat atau pengunjung di warung ini. Selain itu ada juga lauk seperti ayam, kemudian cumi, kemudian lele, dan ada paru.
Kemudian lauk-lauk itu pengunjung bisa memilih untuk digoreng atau dibakar seperti yang kita lihat saat ini adalah proses pembakaran untuk ikan kakap. Ini kakap. Ya, kakap ini cukup diberi bumbu kecap, kemudian bawang putih untuk siap dibakar. Nah, bakaran ini sangat-sangat diminati, tidak hanya ikan yang bisa dibakar, tetapi juga ada ayam yang juga bisa dibakar di tempat ini. Nah, di tempat ini sangat-sangat saat ini jam berbuka puasa ya, sangat-sangat penuh, sehingga sangat susah sekali untuk jam sekian itu untuk mendapatkan kursi untuk makan. Sepertinya menu makanan saya sudah dihidangkan, kita coba cicipi bagaimana rasanya. Nah, ini adalah yang sudah saya pesan, tampak di meja saat ini. Ini adalah ayam goreng, kemudian ada tempe goreng dan terung goreng. Kemudian ada 2 macam sambal. Yang saya pesan saat ini adalah sambal orek bawang putih. Tampak bawang putihnya yang sangat-sangat besar ya. Potong-potongannya itu tidak diulek atau tidak dihaluskan, tapi hanya dipotong-potong seperti ini. Kemudian yang utamanya adalah nasi putih hangat, lalapan yang segar. Kita coba ya. Oke, untuk ayamnya itu sangat-sangat empuk, ayam goreng di bumbu kuning, kemudian digoreng, kemudian saya ambil sambalnya, dan ini nasi putih. Bagaimana rasanya kita cicipi. Sangat-sangat gurih, maaf. Sangat-sangat gurih dari bawang putihnya di sini. Nah, pemirsa jika Anda ingin menikmati aneka macam penyetan, cukup ada di Jalan Keranggan ini. Ya, April, bagaimana Anda ingin menikmati penyetan di Jalan Keranggan? Rupanya enak sekali ya Elia, buka puasa ini bersama-sama dengan masyarakat Surabaya ramai-ramai. Ini kalau penyetan memang paling pas kalau dinikmatinya bersama dengan rekan-rekan di sana. Selamat menikmati Eli untuk makan penyetan di Surabaya. Pemirsa, ruas tol Jakarta Cikampek hingga sore ini belum dipadati pemudik. Diperkirakan puncak arus kendaraan di tol Cikampek akan berlangsung pekan depan. Pemirsa, lalu lintas ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 57 terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Kendaraan masih didominasi oleh truk-truk barang. Sementara uji coba sistem satu arah akan diberlakukan esok hari dari tanggal 25 hingga 27 April. Untuk titik putar balik kendaraan, rencananya akan ditempatkan di pintu tol Karawang Timur. Terdapat 20 posko operasi dari Polres Karawang, 3 diantaranya ada di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Pemirsa, untuk mengetahui situasi tol Jakarta Cikampek sore hari ini sudah ada rekan Calvin Tonggi. Calvin, apakah tol Jakarta Cikampek sore ini masih belum padat? Ya, April dan juga pemirsa, 8 hari menuju Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk memperlancar arus lalu lintas di tol Cikampek ini, Korlantas Polri akan memberlakukan kebijakan sistem one way di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di tol Cikampek kilometer 57. Pantauan kami sejak siang sampai malam ini memang belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang signifikan atau masih terbilang normal begitu. Diperkirakan puncak akan terjadi pada besok malam, yakni pada tanggal 25 April 2022 mendatang. Berdasarkan data yang kami dapat ini dari petugas, untuk uji coba sistem one way akan diberlakukan pada 25 April sampai 27 April, tepatnya pada pukul 7 pagi hingga 12 malam nanti, dari titik kilometer 47 sampai titik kilometer 414 di tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Untuk regulasi ini akan diberlakukan secara resmi pada tanggal 28 April sampai 1 Mei 2022 mendatang, yang mana berdasarkan penuturan dari pihak petugas ini adalah menjadi titik-titik di mana intensitas kendaraan mulai padat menjelang Hari Raya Lebaran.
Sementara untuk uji coba sistem ganjil genap sendiri, ini pada tanggal 25 April sampai 26 April akan diberlakukan pada pukul 11 siang sampai 1 siang. Sedangkan untuk tanggal 27 April, ini akan diberlakukan pada pukul 10 pagi sampai 5 sore nanti. Bagi pemirsa yang melintasi ruas tol Jakarta Cikampek ini, ada fasilitas rest area di kilometer 57 untuk diperuntukkan bagi pemudik yang ingin beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya. Karena memang keselamatan dan kenyamanan ini menjadi hal yang utama bagi para pemudik. Kembali ke Anda, April. Baik, terima kasih Calvin Tonggi melaporkan langsung dari Cikampek. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ruas tol Jakarta Cikampek hingga sore ini belum dipadati pemudik. Diperkirakan puncak arus kendaraan di tol Cikampek akan berlangsung pekan depan. Ya pemirsa, ini adalah jadwal one way mudik lebaran dari kilometer 47 tol Japek sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung di tanggal 28 April 2022. Ini dimulai dari pukul 17.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Kakor Lantas Polri juga akan menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan saat mudik lebaran tahun ini. Di antaranya skema ganjil genap dan satu arah di jalan tol. Ya pemirsa, tunjangan hari raya sudah cair, pengunjung serbu pusat perbelanjaan untuk berburu persiapan lebaran. Kami kembali usai jeda berikut ini.